Puji Tuhan, kita nggak berasa masuk di hari yang kelima. Amin. Dan tentunya saya percaya setiap kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa merindukan apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan, apa yang sedang Tuhan ingin buat dalam kehidupan kita. Pada waktu tadi kita berdoa, saya diingatkan bagaimana seringkali kita membatasi kuasa Tuhan dengan cara bahwa Tuhan tolong lawat aku. Tuhan tolong jamah aku dengan cara-cara dan pemikiran yang ada di dalam pikiran kita. Atau dengan cara-cara bagaimana kita pernah mengalami dulu. Tapi hari ini Tuhan ingatkan untuk kita membuka hati kita selebar-lebarnya. Membiarkan, minta sama Tuhan supaya Tuhan bekerja dengan caranya, bukan cara kita. Bukan keinginan kita, tapi dengan caranya Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, datang kepadanya dengan keterbukaan hati. Dengan kerinduan, dengan perkataan bahwa Tuhan bekerjalah sesuai dengan caramu, bukan caraku. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan malam hari ini satu firman Tuhan yang diingatkan buat setiap kita, di dalam Roma 14 ayat 17. Ini yang menjadi dasar pembahasan buat kita pada malam hari ini berkaitan dengan hari kelima doa 10 hari, doa pencurahan Roh Kudus. Kita buka di dalam kitab Roma 14 ayat 17. Di sini dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mungkin kita hafal dengan ayat ini. Mungkin karena ayat ini ayat hafalan di DK ya, di pelajaran dasar kekristenan. Kita pasti hafal ayat-ayat ini. Tapi pada malam hari ini kita mau mengupas lebih dalam lagi. Bagaimana yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran. Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pada waktu saya membuka ayat ini, saya teringat dengan, iya ya, seringkali kita membatasi kuasa Tuhan itu dengan cuman sebatas bahasa roh. Ketika kita mengadakan doa 10 hari, ketika kita menyembah Tuhan, kita selalu fokusnya kepada bahasa roh. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sebelum kita membahas ayat ini lebih dalam lagi Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin cerita, saya punya pengalaman, yaitu di mana ada seseorang yang membelikan saya sebuah sepatu. Dan sepatu ini harganya nggak murah Bapak Ibu saudara sekalian, karena pada waktu saya kepengen beli sepatu itu, saya tahan-tahan untuk nggak beli karena harganya yang agak lumayan ya. Dan saya tahu Tuhan yang memberikan itu lewat seseorang. Di hari ulang tahun saya mendapatkan kado yaitu sepatu yang saya inginkan. Dan pada waktu saya menerima itu, ya pastinya sukacita meluap ya Bapak Ibu saudara sekalian. Seneng rasanya karena ada sepatu yang saya pengen tapi saya tahan-tahan untuk gak beli karena harganya. Dan tiba-tiba Tuhan kirim seseorang memberikan sepatu itu. Dan karena saking sukanya dan saking sayangnya sama sepatu itu. Kalau orang Jawa bilang dieman-eman. Disayang-sayang. Sehingga saya jarang menggunakan itu. Saya berpikir, wah kalau dipakai buat sehari-hari sayang, lecet sepatunya. Saya jalan tuh suka jalan serampangan Bapak Ibu saudara sekalian. Sepatu tuh pasti kegores apa gitu, kerikil lah, kegores kaki kursi lah atau apa yang ada. Saya nggak pernah apik dalam sepatu. Jadi saya sayang-sayang. Saking sayangnya saya tuh berkomitmen menggunakan sepatu itu dalam event-event tertentu aja. Dan apa yang terjadi? Sepatu yang saya suka, sepatu yang saya eman-eman sekali waktu saya pakai.
Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Kulitnya ngelotok. Sepatu yang saya sayang-sayang supaya nggak kena kerikil, supaya nggak kena kepentok yang lainnya. Kulitnya mulai ngelotok Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika saya menyiapkan ini, saya teringat cerita itu. Hal itu menggambarkan tentang kehidupan kita juga. Seringkali bicara tentang Roh Kudus, kita cuman simpan itu dalam hati kita. Tapi kita nggak pernah mau gunakan itu setiap hari, mengalami itu setiap hari dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya ingin mendorong Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus itu bukan cuma sekedar bahasa roh. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus itu bukan cuma sekedar manifestasi-manifestasi. Tapi kalau kita bicara Roh Kudus, itu kita bicara tentang hadirat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan yang memenuhi kehidupan kita, yang kita ingin gunakan setiap saat dalam kehidupan kita, yang kita ingin alami senantiasa dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kita gunakan di dalam gereja ketika kita menyembah Tuhan. Tapi saya ingin mendorong setiap kita dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, dalam pendidikan kita, dalam apapun yang ada, yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Mari kita gunakan, mari kita alami Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jangan seperti sepatu tadi. Pada akhirnya tidak ada gunanya. Ketika mau digunakan, ngelotok semua kulitnya. Sangat disayangkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini dengan satu kerinduan, kehausan akan Roh Kudus. Tapi jangan batasi pekerjaan Roh Kudus hanya cuma sekedar dipenuhi berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu semua betul, itu semua Alkitabiah. Tapi jangan batasi hanya dengan hal-hal itu. Tapi kita mau alami setiap saat, kita mau gunakan itu setiap saat dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh bilang amin. Nah, di dalam ayat Roma 14 ayat 17 yang kita baca pada malam hari ini dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Hal pertama yang kita mau lihat bahwa dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita oleh Roh Kudus, itu merupakan tanda atau ciri orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Karena bicara hidup di dalam kerajaan Allah, itu bicara bukan soal makanan dan minuman. Artinya bukan fokusnya kepada hal-hal jasmani saja dalam kehidupan kita. Tapi bicara soal hidup di dalam kerajaan Allah. Bagaimana hidup kita penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat, ini boleh next? Next. Ya ini tadi, next lagi. Yang pertama kita akan melihat bahwa tanda orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Fokusnya bukan soal melulu hal-hal jasmani. Yang dikejar bukan soal jasmani, tapi soal kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Soal realita rohani, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang harusnya menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Apakah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah hati kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus? Dan yang kedua yang bisa kita lihat bahwa tanda orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu adalah kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Adakah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Di dalam ketika kita bekerja, di dalam ketika kita memutuskan keputusan-keputusan yang penting untuk hidup kita.
untuk usaha, untuk masa depan? Adakah kita melibatkan Tuhan? Kehadiran Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan malam hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang percaya, harusnya tanda-tanda sebagai orang yang hidup dalam kerajaan Allah, ini ada dalam kehidupan kita. Coba cek dalam diri kita masing-masing. Nggak usah, ini firman Tuhannya cocok ini buat si A. Ini khotbahnya cocok buat si B. Tapi mari katakan malam hari ini, khotbahnya cocok buat saya. Adakah fokus kita kepada kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus? Adakah kehadiran Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita? Karena yang tadi saya katakan, Roh Kudus bukan cuma sekedar bahasa roh. Tapi Roh Kudus itu mampu mengadakan perubahan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mampu mengubahkan kebiasaan-kebiasaan kita yang gak selaras dengan firman Tuhan. Sehingga pada waktu kita hidup di dalamnya, damai sejahtera Allah, sukacita daripada Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Banyak orang melihat keberhasilan dalam hal rohani itu tentang bagaimana hebatnya dia melayani Tuhan. Seberapa banyak dia melayani Tuhan. Seberapa tinggi status rohani di dalam gereja. Kebanyakan orang percaya melihat keberhasilan dalam hal rohani diukur dengan hal-hal tersebut. Tapi malam hari ini saya ingin katakan, justru sebaliknya, indikatornya bukan karena seberapa banyak pelayanan yang kita punya. Seberapa waktu kita habiskan untuk melayani Tuhan di gereja atau persekutuan atau kesan. Bukan itu. Tapi indikator utamanya adalah apakah kita bisa menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kehadiran Roh Kudus yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang harusnya menjadi indikator utamanya. Bukan seberapa banyak kita melayani Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita terjebak. Dan kita merasa bahwa kita akan menjadi rohani ketika kita melayani ini dan itu. Ketika kita terlibat hampir semua kegiatan gereja. Tapi kita justru merupakan esensi yang utama dalam kehidupan kerohanian kita. Bagaimana kita menghadirkan hadirat Tuhan dalam setiap hidup kita. Paulus ini menjadi satu contoh yang luar biasa. Di dalam kitab Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada sebuah transformasi rohani yang begitu luar biasa yang dialami oleh Paulus. Kita semua tahu ya ceritanya bagaimana ketika Paulus itu sebelum menjadi Paulus adalah Saulus. Dia banyak menganiaya orang-orang percaya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan mengubah kehidupannya. Mentransformasi kehidupan daripada Paulus. Sehingga kita bisa melihat sampai pada Filipi 4. Paulus berani menasehatkan bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus ketika mengatakan hal ini itu bukan dalam keadaan yang nyaman, bukan dalam keadaan yang enak-enak. Tapi apa yang dialami oleh Paulus adalah penderitaan, aniaya karena Injil. Diperlakukan tidak adil. Itu yang dialami oleh Paulus. Tapi di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah tekanan yang dihadapinya, dia tetap berani katakan bersukacitalah senantiasa
Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Kenapa Paulus bisa mengatakan hal ini? Karena kehadiran Tuhan dalam hidupnya itu selalu nyata setiap saat. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini sekeliling kita digoncangkan dengan banyak hal. Mungkin kehidupan kita juga banyak sedang digoncangkan dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi yang pertama kita mau belajar tanda atau ciri orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita mau fokuskan soal kebenaran dalam firman Tuhan, soal damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Sehingga tekanan sebesar apapun kita tetap bisa mengatakan thank you God. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan kita kena badai sebesar apapun, badai masalah, sakit penyakit, hal-hal yang lain, kita tetap bisa bilang Tuhan Engkau baik. Karena apa? Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita punya sponsor atau kita punya seseorang yang selalu mendampingi kita, apapun, dimanapun kita berada, satu pribadi ini yang selalu ada, yang dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk hidup kita, maka kan kita gak akan pernah khawatir, kita gak akan pernah takut. Sehingga apa? Ucapan syukur kan yang keluar. Karena kita tahu ada pribadi yang menolong kita. Yang keluar dari mulut kita apa? Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan menyertai setiap kita. Hal yang kedua yang kita mau lihat dan kita pelajari pada hari ini. Bicara tentang damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus, itu tidak bergantung dengan keadaan, dengan situasi yang kita hadapi. Kalau fokus kita mengejar kepada hal-hal jasmani, maka sukacita damai sejahtera kita itu akan terbatasi dengan kondisi keadaan yang ada yang sedang kita hadapi. Kalau kita diberkati Tuhan, otomatis kita bisa bilang Tuhan baik. Kalau kita mengalami apa yang sesuai dengan keinginan hati kita bisa bilang mengucap syukur. Tapi yang dimaksud damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, sekalipun dalam keadaan yang berat, sekalipun dalam badai yang besar, itu tidak akan menggoncangkan damai sejahtera dan sukacita kita. Tidak mempengaruhi damai sejahtera dan sukacita kita. Karena damai sejahtera dan sukacita kita karena apa? Karena kehadiran Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang. Karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera dan sukacita kita itu tidak ditentukan oleh keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Yesaya 26 ayat 3 bilang begini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Maksudnya apa yang hatinya teguh? Artinya hati yang teguh itu hati yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati yang mempercayai pribadi yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan dikatakan sebab kepadamulah ia percaya. Hati orang yang teguh percaya sungguh-sungguh. Dan bicara Roh Kudus ketika Tuhan mau naik ke surga, Tuhan menjanjikan satu pribadi yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus ini yang kalau memenuhi kehidupan kita terus hadir, kita gunakan, kita alami senantiasa dalam kehidupan kita. Maka damai sejahtera, sukacita kita tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan. Kita akan senantiasa tetap berkata, Engkau baik. Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian. Roh Kudus akan menjelaskan, mengajarkan segala sesuatu
untuk kehidupan kita. Pada waktu menyiapkan ini, saya terlintas sebuah kata, seringkali sukacita kita datang bukan karena keadaan yang berubah. Ini ketika saya mengalami beberapa hal yang gak enak di dalam kehidupan saya. Seringkali sukacita datang bukan karena keadaan berubah, tapi karena sikap hati kita yang berubah. Itu yang membuat perubahan. Sukacita kita datang bukan karena keadaan yang berubah, tapi sikap hati. Ketika sikap hati kita, fokus kita kepada permasalahan, kepada hal-hal jasmani, maka sukacita itu jadi tidak memenuhi kehidupan kita. Keadaan kita dikendalikan oleh masalah. Keadaan kita dikendalikan oleh situasi yang sedang kita hadapi. Mungkin pekerjaankah atau sesuatu yang gagal dalam kehidupan kita. Tapi itu akan menjadi berubah, sukacita itu akan tetap memenuhi kita sekalipun mungkin masalah belum selesai. Karena sikap hati kita yang berubah. Kita menyadari, kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Kita mempercayakan masa depan kita dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana lewat Roh Kudus yang mengajarkan, membimbing kita, menuntun kita, membawa kita. Jadi malam hari ini kita sadari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus, jangan batasi Roh Kudus hanya sebatas bahasa roh. Apalagi sebatas manifestasi-manifestasi. Akan sangat rugi. Karena gak mungkin dong kita datang ke kantor dengan tangan gemetar-gemetar gitu kan. Itu bicara manifestasi. Orang akan menjauh dari kita. Tapi kalau kita membiarkan damai sejahtera, sukacita memenuhi hidup kita. Kita datang ke kantor dengan muka yang penuh sukacita. Itu langsung transfer Bapak Ibu Saudara ke sekeliling kita. Dibandingkan ketika kita datang ke kantor dengan muka yang jutek. Dengan muka yang kesel. Mungkin habis berantem dari rumah. Atau mungkin masalah kerjaan. Habis diomelin sama atasan. Proyek yang gak selesai. Atau tugas-tugas kuliah yang gak selesai. Sehingga mungkin kita dapat nilai yang kurang baik. Tapi kalau hati kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita karena Roh Kudus. Sekalipun ada masalah, orang gak melihat masalah kita. Amin. Pernah gak ada orang yang tanya sama Bapak Ibu saya sekalian. Kok kamu beda ya? Kamu tuh diginiin loh, harusnya tuh begini. Harusnya kamu balas. Tapi kok kamu bisa beda ya? Nah itu tuh, tanda. Ya, tanda orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Tanda orang yang sukacita dan damai sejahteranya itu gak dikendalikan oleh situasi atau keadaan. Tapi oleh Roh Kudus yang penuh di dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir. Bicara damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu bicara tentang bagaimana hidup kita diberkati. Amin, dengan damai sejahtera dan sukacita. Tapi kalau kita hidup dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu gak serta-merta cuma buat diri kita. Tapi itu akan mengalir dan memberi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Seperti yang tadi saya katakan ketika kita datang ke kantor, kita datang dengan wajah yang penuh sukacita, itu akan mempengaruhi sekitar kita. Mungkin bapak-bapak yang pulang kerja, nyampe rumah, datang masuk ke rumah dengan wajah penuh sukacita, itu akan mempengaruhi suasana rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan penuhkan dalam kehidupan kita, itu bukan untuk kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana kehidupan kita ini bisa mengalirkan
dan memberi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita ini terkena dampaknya dari kehidupan kita. Dampak apa? Karena hidup kita dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Di ayat Efesus 5 ayat 18 sampai 20 ini satu ayat yang bicara tentang bersukacitalah juga, ucapan syukur ya. Saya akan bacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi di sini dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya Tuhan minta untuk kita setiap saat itu hidup kita penuh dengan roh. Di ayat 19 dikatakan dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya dari mulut kita itu keluar bukan kata-kata hujatan, bukan kata-kata yang melemahkan, tapi kata-kata yang membangkitkan, yang memotivasi. Dan di ayat 20 dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini yang dituliskan kitab Efesus ayat 5, 18 sampai 20. Apa aplikasinya? Apa implikasinya di dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama kita jadi pembawa damai. Bukan orang yang menyebarkan kekhawatiran. Bukan orang yang menyebarkan berita-berita yang gak benar. Saya pernah ketemu dan saya pernah ngalami seseorang datang kepada saya menceritakan orang lain dengan PD-nya yang pada akhirnya mempengaruhi saya untuk menilai atau memandang orang tersebut. Sehingga ketika saya belum bicara sama orang itu, hati saya itu udah kesel duluan sama orang itu. Padahal orangnya gak ngapa-ngapain. Tapi gara-gara apa? Seseorang yang menceritakan orang itu kepada saya. Jangan jadi seperti orang itu Bapak Ibu sekalian. Amin. Jadilah kita orang-orang yang membawa damai. Bukan yang menyebarkan kekhawatiran. Bukan yang menyebarkan gosip. Bukan menceritakan hal-hal yang akan menjatuhkan. Tapi kita mau kata-kata kita ini adalah kata-kata yang membangun. Yang kedua kita bisa melihat gunakan mulut kita untuk membangun bukan untuk mengeluh. Saya seringkali tanyakan sama Bapak Ibu sekalian, lebih pilih mana orang ketika ngobrol sama kita, orang yang bawaannya selalu mengucap syukur atau orang yang dikit-dikit ngeluh? Lebih pilih yang mana? Pasti lebih pilih orang yang ngucap syukur, betul? Atmosfernya tuh positif gitu kalau sama orang yang mengucap syukur. Yang gak enak tuh jadi enak. Yang keasinan tuh jadi rasanya enak banget. Itu kalau kita kumpul dengan orang-orang yang mulutnya membangun. Selalu penuh dengan ucapan syukur. Tapi kalau orang yang bawaannya selalu ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Ruangannya panas nih. Pengkhotbahnya gak enak. Gak bagus kayak kemarin misalnya. Atau ada hal-hal lain. Itu makin membuat terpuruk. Dan kita kesel dengarnya. Makanya dalam bercandaan saya paling suka dengan orang Jawa. Kenapa? Dikit-dikit ngomongnya untung gitu ya. Udah kepleset masih ada untung nggak keseleo kakinya ya. Cuman makan nasi sama tempe bisa ngomong untung masih bisa makan daripada nggak makan sama sekali. Jadi orang Jawa tuh banyakan untungnya gitu ya. Ini hanya bercanda aja Bapak Ibu saya sekalian ya. Tapi mari kita jadi orang yang mulut kita gunakan. Penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kata-kata yang membangun. Bukan hal-hal yang kita keluh kesah. Dan yang terakhir, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Belajar setiap pagi datang sama Tuhan, doa, minta pimpinan Roh Kudus.
Tuhan, hari ini aku akan dipertemukan dengan siapa? Apa yang harus aku bicarakan? Kata-kata apa yang harus aku bangun untuk orang itu? Dalam kehidupan kita ini kan kita gak hidup sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita pasti ketemu dengan orang-orang. Dalam perjumpaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kadang-kadang Tuhan taruh satu hati di dalam diri kita untuk berbicara sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Dan kalau kita taat melakukannya, saya berani jamin kita akan punya kepekaan untuk dengar suara Tuhan. Dan ketika kita taat melakukannya, itu akan semakin terus semakin peka, semakin terus berkembang di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus itu bukan karena hal-hal kita dapat sesuatu, dapat berkat. Saya kalau malam hari ini cerita kepada Bapak Ibu saudara sekalian, pasti Bapak Ibu saudara nggak percaya. Tapi ini yang saya alami, saya ceritain aja deh. Ya, walaupun Bapak Ibu nggak percaya, saya mau tetap ceritain. Tahun 96, 97 saya lupa. Bapak Ibu yang pernah ngalamin lawatan Allah Toronto Blessing, ya masih ingat ya bagaimana perjumpaan itu dengan Tuhan. Sekali waktu ketika kita sedang berdoa, saya waktu itu masih kuliah. Saya doa dengan teman-teman, terus kemudian ada satu orang yang mulai ketika kita sedang menyembah Tuhan, dia mulai berdiri, dia mulai menari di dalam roh. Saya waktu lihat itu, saya nggak percaya. Karena apa? Karena saya tahu persis teman saya yang lagi nari dalam roh itu adalah orang yang sangat-sangat kaku badannya. Tapi hari itu betul-betul kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Dan dimanifestasikan melalui tari-tarian yang begitu luar biasa. Dan di situ mulai satu-satu dilawat Tuhan. Saya cuma berdoa sama Tuhan gini, Tuhan aku juga mau dong ngalamin itu. Terserah Tuhan, Tuhan mau kasih apa, tapi aku pengen. Hari pertama Tuhan gak bekerja. Sampai di hari kedua, ketika dalam menyembah Tuhan, tiba-tiba dari dalam perut saya bagian perut tengah atas ini ya, itu tiba-tiba muncul sesuatu yang saya gak susah untuk gambarkan. Tapi ada satu hal sukacita yang keluar dari sini. Itu keluar terus kemudian lewat mulut. Dan saya tertawa terbahak-bahak. Gak ada yang lucu pada waktu itu. Gak ada sesuatu yang menggelitik badan saya karena saya orangnya gelian. Gak ada yang menggelitik sampai ketawa seperti itu. Tapi ada satu hal yang keluar dari ulu hati ya. Ini biasanya orang kan bilang ulu hati dari sini ya. Dari hati saya ini. Keluar lewat ketawa. Dan tahukah Bapak Ibu saudara sekalian saya ketawa berapa lama? Saya ketawa hampir 1 jam. Saya pengen berhenti, gak bisa Bapak Ibu saudara. Itu sukacita yang meluap yang saya gak bisa gambarkan. Bapak Ibu yang belum pernah ngalamin gak percaya, gak mungkin. Itu sebabnya malam hari ini saya pengen ngajak Bapak Ibu Saudara ngalami sendiri. Pengalaman-pengalaman dengan Roh Kudus. Hari ini saya mau coba-coba ulangi. Gak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu Tuhan, Roh Tuhan yang memenuhi hati saya dengan sukacita yang meluap. Bayangin, ketawa 10 menit aja itu udah capek. Kadang-kadang kalau ngumpul sama teman-teman terus ada satu orang yang suka bercanda gitu kan, kita ketawa gitu kan. Pulang tuh rasanya badan capek gitu. Padahal itu kan gak 1 jam gitu ketawanya. Ini 1 jam penuh. Tapi sukacita yang meluap, sukacita yang keluar. Nah, saya nggak cerita ini bukan karena supaya Bapak Ibu Saudara ngalamin menari dalam roh atau tertawa dalam roh, enggak. Tapi kalau Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja juga bisa gitu ya.
Tapi dalam hal ini saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengalami pribadi Roh Kudus itu bukan cuma hanya di pertemuan gereja. Bukan ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi alami pengalaman dengan Roh Kudus itu setiap saat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya yang terakhir ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, hidup selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup selalu dengan persekutuan dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Mari biasakan setiap pagi kita datang menghadap Tuhan. Di luar pertemuan ibadah morning prayer yang dilakukan lewat Zoom, mari punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Mau dilakukan sebelumnya atau sesudahnya atau malam hari ketika kita mau beristirahat. Berikan waktu khusus buat Tuhan, sediakan waktu khusus buat Tuhan. Karena ini yang menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus membimbing, menuntun kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita perhatikan, untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Hiduplah dalam karakter ilahi. Ada banyak di luar sana, saya tunjuk di luar sana aja ya. Ada banyak orang di luar sana, di gereja berbahasa roh, di gereja menggelepar-gelepar, bermanifestasi. Tetapi ketika menghadapi masalah, kata-kata umpatan, kata-kata hujatan yang keluar. Ketika disakiti oleh orang lain, dia mencoba merancangkan pembalasan untuk orang itu. Sementara kita sama-sama belajar hidup penuh dengan roh, tidak dikendalikan oleh keadaan atau situasi. Amin. Itu sebabnya kita perlu membangun karakter ilahi. Galatia 5, kasih, damai sejahtera, sukacita. Kejar itu dan kerjakan itu. Hidupi itu dalam setiap kita. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya mari kita lakukan. Hidup dalam karakter ilahi. Dan saya percaya, seperti yang Pak Tony Mulya kemarin sampaikan. Ya, kemarin kan Pak Tony sempat cerita tentang tren kabur dulu aja. Karena Indonesia gelap. Tapi Pak Tony katakan, justru ketika gelap perlu ada terang. Malam hari ini ketika ruangan ini digelapkan semuanya lampu. Tidak ada cahaya sama sekali. Kita nggak bisa mengusir kegelapan itu dengan hanya menengking. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tengking keluar, gelap, keluar. Jadi terang. Gak akan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mau terangi ruangan ini, cukup nyalain handphone, buka flashlightnya. Nyalain, maka akan ada terang. Atau dalam bahasa zaman dulunya, satu lilin aja dinyalain akan menerangi ruangan ini. Saya percaya malam hari ini ketika ada pribadi-pribadi yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, goncangan boleh terjadi di sekitar kita. Mungkin dikatakan gelap, nggak tahu di hari ke depan akan terjadi seperti apa. Tapi kalau ada hadir satu orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, itu akan membuat terang buat sekitarnya. Dan malam hari ini mungkin ada 100-an lebih orang. Ketika kita ada di dunia kita masing-masing keluar dari tempat ini. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya kita akan berdampak. Kita akan mengalirkan apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati kita. Dan kita akan berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya mengajak kepada setiap kita pribadi yang rindu dan haus
Bapak Ibu yang belum pernah berbicara dalam bahasa-bahasa baru, silakan minta bahasa-bahasa yang baru. Tapi kalau yang sudah, jangan puas hanya sebatas berbahasa roh. Hanya sebatas manifestasi rohani. Karena manifestasi rohani itu tidak menunjukkan seberapa besar kedewasaan rohani kita. Tapi buah-buah roh itu yang akan menunjukkan kedewasaan rohani kita. Jadi malam hari ini yang sudah dipenuhi Roh Kudus, jangan puas tapi minta lebih lagi sama Tuhan. Minta damai sejahtera sukacita Allah itu memenuhi kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini gak dikontrol dengan situasi keadaan. Sehingga kita ini ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kerajaan Allah itu terlihat oleh sekitar kita. Dan kita dapat memberikan dampak. Amin. Hari ini mari seperti apa yang tadi Tuhan ingatkan, jangan datang kepada Tuhan dengan batasan-batasan yang ada dalam pemikiran kita. Tapi kita mau datang dengan hati yang terbuka apa adanya di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin malam hari ini tidak ada orang yang akan menumpangi tangan di atas kepalamu. Tapi percayalah, Dia Bapa yang akan mengurapi engkau langsung. Dia Bapa yang akan memenuhi engkau langsung. Kalaupun ada orang yang menumpangkan tangan atasmu, itu sebagai alat aja. Tuhan pakai orang itu untuk menjadi saluran. Amin. Tapi Tuhan sendiri tetap yang akan memenuhi kehidupan kita. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan. Mari malam hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan kerinduan dan kehausan kita. Tuhan hadir di bait suci-Nya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Amin, amin. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Malam hari ini kita mau sepakat sama-sama bahwa hanya hadirat Tuhan yang sanggup memenuhi setiap hati yang haus dan lapar akan Dia. Hadirat Tuhan itu menjadi sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan yang bisa membebaskan setiap kita dari keterikatan. Hadirat Tuhan yang bisa memenuhi hati kita dengan damai sejahtera
dan sukacita. Hadirat Tuhan yang memberikan kemenangan buat setiap kehidupan kita. Malam hari ini, mari datang menyembah Dia. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita tenggelamkan diri kita di dalam hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kehidupan kita. Biarkan Tuhan memenuhi haus dan laparnya kita dengan hadirat-Nya. Mari kita datang dengan menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita, dengan keterbukaan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Amin, amin. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Mau dekat dengan umat-Nya. Amin, amin. Yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu penuhi setiap kami. Amin, amin, amin. Penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami malam hari. Ora basyikara balabaraba. Tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Naikkan sekali lagi dengan imanmu, katakan. Hadirat-Mu Yes, Lord. memenuhiku. Amin, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Penuhi kami. Hadirat-Mu
Kibala masyane, kibala baraya la 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 mo. Jemaat Tuhan datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan dan kehausanmu akan Dia. Rindu dan haus akan hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Angkat suaramu, angkat hatimu di hadapannya. Haleluya. Malam hari ini menjadi urusan kita masing-masing pribadi di hadapan Tuhan. Ya la basyikara para basya. Yesus, Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Amen, amen. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang malam hari ini rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, yang belum berbahasa atau berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Kalau engkau rindu dipenuhi dari tempat dudukmu, angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia akan mencurahkan rohnya bagi setiap kita. Kalau ada, angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu dimanapun engkau berada. Minta supaya Tuhan yang memenuhi engkau dengan Roh Kudus-Nya. Ora basyikara balabara basyiandara la para basyiandara la. Kipara para balabara basyikara tala. Buat engkau yang sudah mengangkat tangan, angkat terus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan biarkan orang-orang di sekitarmu, para pendoa syafaat mungkin bisa melihat dan berdoa untuk setiap mereka. Katakan hadirat-Mu memenuhiku. Amin, amin. Penuh
silakan angkat tangan tinggi-tinggi supaya para pendoa bisa melihat keberadaanmu dan menghampiri engkau untuk didoakan. Dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Yang lainnya mulai menyembah di dalam roh. Mari jemaat Tuhan, aktifkan dinamika roh di dalam hidupmu malam hari ini. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, Ria barabala barabashekere rarata kala barabarabasyande. Kipara barabara barabara barabashyara rata kala barabarabasyanda. Hidara la 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 basyakara to kala barabasyara rata kala ya la 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 bo. Haleluya. Mari yang sudah bisa berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru, mulai menyembah di dalam bahasa yang baru, mulai sembah Dia. Kipara barabata koraya sekere rata kala barala la 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 bo. Haleluya, 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 haleluya. Inna masyara rata kara la 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 basyekere rata kala la 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 bo. Hira bara 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 basyera rata kula basyekara la 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 bo. Haleluya, haleluya, Yesus. Kipara barara basekiri alabasyanda la 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 mayara masyanda. Kipara rata kala barara basyande. Kuriala masyanda rabarabasi. Hibala mata kala la la basyanda ramo. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu nyata, kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Rabbasianda la 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 la. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami buka hati kami di hadapan-Mu. Kami membiarkan Roh-Mu bekerja di dalam hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di akar-Mu menyembah. Mari bersama-sama buka hati kita di hadapan-Nya. Biarkan Roh-Nya bekerja di tengah-tengah kita. Oria basyara takala basyanda ratakala para basyanda. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku
Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Penuhi setiap kami malam hari ini. Nyatakan kerinduan-Mu atas setiap kami Tuhan. Ora bala barabata kalabasiarata kolobosikirarata kalalalala. Hati untuk jamahan-Mu, amin. Hadiratku, Kau ambil alih. Kau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Di altar-Mu menyembah, di altar-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bersyukur Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Bersyukur karena pribadi Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan